Warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni Budi Almeren. Berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik untuk Anda. Naiknya beberapa harga bahan kebutuhan pokok berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Kondisi ini dirasakan para pedagang di Pasar Karangploso, Kabupaten Malang sejak beberapa waktu yang lalu. Para pedagang berharap harga bahan kebutuhan tidak semakin naik menjelang puasa untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga pasar bisa kembali ramai. Liputannya untuk Anda. Turunnya jumlah pembeli sudah dirasakan para pedagang di Pasar Karangploso sejak beberapa waktu yang lalu. Naiknya beberapa komoditi kebutuhan pokok menjadi salah satu penyebab menurunnya pembeli. Beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga diantaranya beras, telur ayam, terigu maupun mie, sehingga stok di tingkat pedagang terlihat menumpuk. Pengunjung pasar setelah tahun baru dan Imlek mengalami penurunan sehingga berdampak pada pendapatan para pedagang yang ikut mengalami penurunan hingga 50%. Dibandingkan dengan tahun lalu, pembeli yang datang tidak seramai tahun lalu. Padahal kondisi dan aktivitas warga masyarakat sudah beraktivitas normal dan leluasa setelah pemerintah pusat mencabut aturan PPKM sejak beberapa waktu yang lalu. Salah seorang pedagang kelontong di Pasar Karangploso, Kabupaten Malang menjelaskan harga jual telur ayam ras yang mencapai Rp27.000 per kilogram, beras, mie, dan tepung juga mengalami kenaikan. Pedagang hanya bisa berharap semoga harga kebutuhan pokok bisa mengalami penurunan sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat kecil dan pembeli bisa kembali meningkat sehingga pasar bisa kembali ramai. Harga naik semua, beras naik, telur naik, tepung naik, mie naik. Ya beras itu 5 kiloan itu 2.000. Ya sudah berapa ya, 1 minggu. 1 minggu? Iya. Dari Kabupaten Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Meningkatnya permintaan pasar berdampak dan kondisi cabai rawit yang banyak mengalami kerusakan sehingga volume panen menurun.
berpengaruh pada harga jual di tingkat petani. Namun sayang tingginya harga jual di tingkat petani tidak diimbangi dengan manfaat hasil panen karena banyak ditemukan cabai yang rusak akibat terkena cacar. Liputannya untuk Anda. Beginilah yang terlihat di lahan pertanian di wilayah kawasan Gading Kulon, Dau, Kabupaten Malang. Harga jual cabai rawit masih relatif stabil di tingkat petani di kisaran di atas 50 ribuan per kilogramnya. Kondisi ini disyukuri para petani karena dengan harga jual saat ini bisa untuk menutupi biaya pengeluaran dan keuntungan. Harga cabai rawit bisa kembali mengalami kenaikan melihat banyak tanaman yang mengalami kerusakan sehingga stok di pasaran bisa berkurang. Tanaman cabai rawit tidak begitu banyak ditanam oleh para petani di kawasan Gading Kulon Dau karena kawasan tersebut merupakan sentra penghasil jeruk sehingga tanaman jeruk mendominasi lahan-lahan pertanian. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, tanaman cabai rawit banyak yang terserang cacar dan perawatan menjadi sangat sulit sehingga hasil panen turun drastis sementara biaya perawatan mengalami peningkatan. Di lokasi terlihat para petani sedang melakukan perawatan tanaman cabai rawit yang kondisi tanaman banyak yang terserang cacar dan mengering serta akhirnya rontok. Para petani masih berharap ke depan harga jual bisa relatif stabil walaupun hasil panen tidak sesuai dengan yang diharapkan. 50 harga tinggi sudah. Oh, sudah. Ya 50 itu yang paling mahal wes. Cuaca itu. Cuaca Bu ya? Ya hujan malam kembali. Masih kembali ya. Plus keuntungan Bu ya. Keuntungan sedikit Bu ya. Iya, sedikit. Dari Kabupaten Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Kata ajaib, sederhana namun bermakna. Maaf, tolong, dan terima kasih. Pertama, jangan pernah gengsi bilang maaf. Kedua, jangan pernah terlalu sombong untuk bilang tolong. Ketiga, jangan pernah lupa bilang terima kasih. Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News.
Kepolisian menyimpulkan korban ledakan dahsyat yang menghancurkan 2 rumah di Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Korban merakit petasan belajar dari tutorial internet dan bahan dasar dibeli oleh korban lewat online dan paket pengiriman. Liputannya untuk Anda. Setelah dilakukan olah TKP, tim Gegana bersama Lab 4 Polda Jatim dan Polres Batu selama 6 jam pasca ledakan Minggu kemarin. Polisi akhirnya menyimpulkan bahwa korban ledakan dahsyat di Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, berdasar keterangan dari 7 saksi yang telah diperiksa, korban merakit petasan belajar dari tutorial di internet. Selain itu, dari hasil temuan di lokasi ledakan, korban ledakan bernama Ahmad Hasan Rifai memperoleh bahan baku petasan lewat online melalui jasa pengiriman. Kapolres Batu AKBP Oscar Syamsuddin menjelaskan, kesimpulan dari keterangan saksi korban setiap kali menjelang Lebaran atau puasa Ramadan kerap merakit petasan dan petasan tersebut oleh korban dipakai sendiri dan tidak diperjualbelikan. Hingga kini pihak kepolisian Resor Kota Batu telah memeriksa saksi berjumlah 7 orang. Tertuju kepada yang bersangkutan ini, yang korban ini, itu barang yang kita duga bahwa barang yang kita amankan sebagai barang bukti. Seperti itu. Tapi sekali lagi ini masih kita amankan dulu barang buktinya semua, sehingga kita perlu lebih mendalam melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi lainnya, ya, sehingga kejadian ini bisa utuh, ya, bisa kita urai utuh, sehingga jelas gitu, sehingga terang. Dan ada dugaan ini dia produksi untuk dijual kan? Kalau saya berdasarkan keterangan lagi, ya, ini karena berdasarkan keterangannya setiap tahun dibuat itu untuk digunakan, ya, digunakan sendiri dan masyarakat yang berada di lingkungan di sini, gitu ya. Jadi tidak untuk diperjualbelikan. Jadi itu berdasarkan keterangan awal dari saksi. Sementara terkait korban merakit petasan sendiri, hal ini pihak keluarga tidak tahu menahu. Korban selain belum memiliki pekerjaan tetap, juga baru lulus sekolah dan berpindah tinggal di Pare Kediri dan ke Kasembon Malang. Tidak hanya itu, bahkan korban sendiri menurut bibi korban pendiam dan agak tertutup dalam bergaul. Pare kan dek iku kan duwe sepeda Mas yo, sepeda siji sepeda duwe pisan. Dadi sing digowo iku mbok sepeda Supra ning kene mbok hampir tepat betamo opo. Tapi dia sering di rumah sini atau di Pare sana, Bu? Ya sana sini. Lah dari tulang punggung. Ning kene kan gak duwe penggawean to Mas. Lah terus ning gone mbok dene ning nggon aku ki kan gaene dijana sawah engko disangoni, diopakne ngono ki lho Mas. Durung duwe penggawean tetap cek pas lulus. Terlulus, Bu, ya. Mari lulus sekolah SMK. Hingga kini terkait peristiwa ledakan dahsyat yang mengakibatkan 2 rumah hancur dan 1 meninggal dunia serta 3 anak luka-luka, polisi memastikan penyebab ledakan dari bahan baku petasan. Dari Kabupaten Malang, Yan ATV melaporkan. Balai Uji KIR Kota Batu rencanakan akan mulai beroperasi di bulan Mei atau Juni tahun ini. Semua persiapan dan kesiapan dilakukan untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat nantinya. Salah satu yang perlu dipersiapkan yaitu terkait dengan anggaran biaya operasional. Balai Uji KIR Kota Batu rencananya akan mulai beroperasi di bulan Mei atau Juni tahun ini. Semua persiapan dan kesiapan dilakukan untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat nantinya. Salah satu yang perlu dipersiapkan yaitu terkait dengan anggaran biaya operasional. Wakil Ketua Komisi J DPRD Kota Batu menjelaskan bahwa untuk anggaran operasional dan lainnya sudah dipersiapkan. Untuk anggaran operasional Balai Uji KIR sendiri nantinya akan menempel pada Dinas Perhubungan Kota Batu. Hal ini dikarenakan Balai Uji KIR Kota Batu sendiri telah berbentuk unit pelayanan teknis atau UPT yang secara otomatis untuk seluruh anggaran pada Balai Uji KIR ini telah dipersiapkan.
sehingga nantinya tinggal melakukan persiapan teknis operasional dan juga persiapan gedung serta fasilitas dan tenaga pembantu serta bekerja di Balai Uji KIR Kota Batu. Sebelumnya, Komisi C DPRD Kota Batu telah melakukan kunjungan kerja ke Balai Uji KIR Kota Batu, di mana dari hasil kunjungan tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan untuk persiapan dan kesiapan operasional Balai Uji KIR Kota Batu. Secara anggaran sudah, jadi nanti kita nempel di Dinas Perhubungan karena sudah ada untuk UPT, otomatis anggaran itu sudah kita siapkan. Jadi tinggal kesiapan secara teknis operasional, sekaligus juga kesiapan gedung maupun tenaga kerja. Oke. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tahukah Anda apa itu etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Halo kawan pajak, udah validasi NIK untuk jadi NPWP belum? Yuk, simak 4 langkah mudah berikut ini. Login di pajak.go.id, buka tab profile, lalu masukkan nomor NIK sesuai KTP kamu, lalu klik tombol validasi sampai muncul notifikasi valid. Mudah bukan? Ayo segera validasi NIK kamu. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi Kring Pajak di 1500 200 atau kunjungi KPP terdekat. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulannya pada tanggal 14 bulan Jawa ini membuat antusiasme penonton dan masyarakat Kota Batu. Digelar gerak seni, tari bantengan dikombinasikan juga dengan macanan, dadung awu dan seni pencak silat. Penampilan semakin seru dengan sajian atraktif tarian cemeti api. Liputannya untuk Anda. Pentas bulan purnama pagelaran Sendra Tari Arjuna Wiwaha berlanjut ke series 3 dengan versi bantengan yang diadakan pada hari Selasa 7 Maret 2023 yang tentunya bertempat di Sendra Tari Arjuna Wiwaha, Kelurahan Sisir, Kota Batu. Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulannya pada tanggal 14 bulan Jawa ini membuat antusiasme penonton dan masyarakat Kota Batu untuk menyaksikan pagelaran seni Sendra Tari Arjuna Wiwaha versi bantengan, juga menarik minat wisatawan Nusantara untuk menyaksikan pagelaran seni khas Kota Batu ini. Apalagi pertunjukan ini tanpa dipungut biaya untuk dinikmati secara umum. Pada pentas Padang Bulan kali ini menampilkan lakon bantengan Gadung Awoh yang tentunya merupakan karya seni tradisi dengan lakon bantengan yang sangat luar biasa. Dikarenakan Kota Batu dikenal sebagai kota wisata bantengan yang mempunyai pakar-pakar hebat tentang bantengan. Dan digelar gerak seni tari bantengan dikombinasikan juga dengan majanan, dadung awuk, dan seni pencak silat. Penampilan semakin seru dengan sajian atraktif tarian cemeti api.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu berharap agar sentra tari Arjuna Wiwaha bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Batu, khususnya pada seniman-seniman hebat yang ada di Kota Batu bisa tampil di sentra tari ini, dan tentunya sentra tari ini bisa menjadi ikon destinasi wisata di Kota Wisata Batu. Malam hari ini cuaca sangat cerah, diterangi bulan purnama yang sangat luar biasa. Sentra Tari Arjuna Wiwaha Kota Wisata Batu menyajikan sebuah pertunjukan rutin, yaitu Sentra Tari Arjuna Wiwaha yang luar biasa, di mana pada malam hari ini kami menampilkan lakon bantengan, ya, Gadung Awuk, yang tentunya merupakan karya seni tradisi, ya, dengan lakon bantengan yang sangat luar biasa, karena Kota Batu dikenal sebagai kota wisata bantengan, ya. Kita punya pagelaran-pagelaran hebat tentang bantengan, dan malam hari ini digelar sebuah tarian berkonsep lakon Sentra Tari Arjuna Wiwaha dengan ikon bantengan. Hari ini tanggal 7 Maret 2023, peserta kita lihat, penonton luar biasa hadir dari penjuru Kota Wisata Batu, juga kita lihat wisatawan juga hadir. Ini tentu program yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama di dalam rangka uri-uri budaya. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Persatuan Tinju Amatir Indonesia Kota Malang menggelar ajang tinju amatir Piala Wali Kota Malang Cup 2023 bertempat di area Simpang Balapan Kota Malang. Puluhan petinju amatir unjuk aksi. Liputannya untuk Anda. Event kali ini diikuti oleh 132 orang peserta se-Jawa Bali, mulai dari Jawa Timur, Jawa Barat, Timur Leste, hingga Australia. Event ini menjadi agenda rutin Pertina Kota Malang sejak dilantik tahun lalu, sekaligus bertepatan dengan 1 tahun pelantikan kepengurusan baru Pertina Kota Malang. Kota Malang menurunkan 15 atlet terbaiknya dalam 20 kelas tinju yang dilombakan. Seluruhnya bertanding memperebutkan Piala Wali Kota Malang Cup 2023. Hari ini eventnya namanya Mark to Glory, pas 1 tahun kita dilantik pada bulan Maret 2022 kemarin. Event ini event reguler yang sekarang ini awalnya hanya berkaca eksekusi, itu kemudian pada tahun ini meningkat menjadi kejuaraan Wali Kota Cup tingkat Jawa Timur dan Jawa Bali. Sertanya mayoritas memang kita Jawa Timur. Bagaimana itu jadi pemetaan untuk persiapan Porprov. Terus di luar Jawa Timur ada dari Bali dan Jawa Barat, plus ada yang dari Timor Leste dan Australia. Dan mayoritas masuk final semua. Yang final lagi juga akan kita pertandingkan all final. Ya, mohon doa masyarakat Malang supaya pada event ini atlet Kota Malang bisa memberikan yang terbaik. Dalam kompetisi tersebut, Kota Malang meraih juara umum Piala Wali Kota Malang Cup, sementara Kota Madiun tampil sebagai runner-up. Seluruh pemenang berhak mendapatkan apresiasi berupa piagam dan hadiah utama uang pembinaan dari Wali Kota Malang. Piala Wali Kota Cup 2023 menjadi ajang tinju atlet muda untuk menambah jam terbang dan pengalaman berkompetisi. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, Newsport ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.
Tahukah Anda apa itu etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Selamat! Kota Batu meraih Piala Adipura 2022. Penghargaan Piala Adipura 2022 ini adalah hasil kerja keras semua pihak, termasuk penyapu jalan, masyarakat, dan pedagang yang berjualan di jalan yang peduli terhadap sampah. Sekaligus sebagai simbol bagaimana kita bergotong royong menjaga Kota Batu dengan lingkungan yang selalu bersih dari sampah, nyaman dan rapi, sehingga indah dipandang sebagai kota wisata Batu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih setia di Agropolitan News. Paus pembunuh atau dalam bahasa Inggrisnya killer whale atau disebut juga orca adalah spesies mamalia air bergigi dari keluarga lumba-lumba dan merupakan anggota terbesar dalam kelompok lumba-lumba. Berikut tim News Fakta Unik mengemasnya untuk Anda. Pemirsa News Fakta dan Unik, paus pembunuh atau dalam bahasa Inggrisnya killer whale atau disebut juga orca, Orcinus orca, adalah spesies mamalia air bergigi dari keluarga lumba-lumba dan merupakan anggota terbesar dalam kelompok lumba-lumba. Hewan ini memiliki kulit berwarna hitam dengan bagian bawah berwarna putih dan bercak putih di dekat setiap mata. Orca juga memiliki tubuh yang berat dan tegap dengan sirip punggung besar yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Hewan ini dapat tumbuh dengan rekor panjang jantan dewasanya dapat mencapai 9,8 meter. Dan pemirsa, berikut 5 fakta unik orca versi News Fakta dan Unik. Salah satu predator paling terkuat di dunia. Paus pembunuh berada di puncak rantai makanan dan memiliki makanan yang sangat beragam seperti ikan, pinguin, dan mamalia laut seperti anjing laut, singa laut, dan bahkan paus. Paus ini memangsanya menggunakan gigi yang panjangnya bisa 4 inci. Mereka diketahui menangkap anjing laut langsung dari es. Mereka juga memakan ikan, cumi-cumi, dan burung laut. Bahkan diketahui menyerang hiu putih dewasa dan bahkan paus biru yang merupakan hewan terbesar di dunia. Paus pembunuh adalah predator puncak karena tidak ada hewan lain yang memangsa mereka. Berkembang biak dengan melahirkan. Orca melindungi anak-anak mereka dan betina remaja lainnya sering membantu dalam merawat anak-anak mereka. Orca melahirkan setiap 3-10 tahun setelah kehamilan 17 bulan. Mereka melahirkan satu bayi pada satu waktu yang dapat menyusui hingga 2 tahun. Dalam kebanyakan kasus, ikatan antara anak dan induknya pada akhirnya akan melemah dan orca muda akan pergi dengan caranya sendiri. Tetapi di beberapa kasus, sang anak mungkin tetap bersama kawanannya yang dilahirkan sepanjang hidupnya. Punya cara buru yang cerdas.
Orka menggunakan banyak teknik berbeda untuk menangkap mangsa. Terkadang mereka menuju pantai untuk menangkap anjing laut dengan melompat dari air ke darat. Orka juga akan bekerja sama untuk menangkap mangsa yang lebih besar atau kelompok mangsa, seperti kawanan ikan. Mereka dapat menggunakan ekolokasi untuk mengidentifikasi mangsanya dengan menciptakan suara atau gelombang suara yang bergerak melalui air. Dalam kasus perburuan mereka terdapat hiu putih raksasa. Orka melakukannya secara kooperatif dan begitu cerdik. Salah satu dari mereka akan menabrak sisi lain hiu putih. Tabrakan tersebut akan mengejutkan hiu. Kemudian datang orka yang lain untuk menyerang, membalikkan badan hiu. Selanjutnya hiu pun dimangsa. Tidak dianggap sebagai ancaman bagi manusia. Walaupun namanya paus pembunuh, hewan ini tidak dianggap berbahaya terhadap manusia. Tidak pernah tercatat adanya paus pembunuh yang menyerang manusia di lautan lepas. Seekor paus pembunuh tercatat pernah menolong satu keluarga dari serangan hiu dan mendorong kapal ilmuwan yang tersesat ke dekat daratan. Namun pernah tercatat bahwa seekor paus pembunuh bernama Tilikum dalam penangkaran SeaWorld Orlando menenggelamkan pelatih orka bernama Dawn Brancheau hingga tewas. Hal ini disebabkan stres tinggi yang dialaminya. Tidur dengan satu mata tertutup. Pada umumnya manusia akan tidur dengan dua mata tertutup, namun paus orka tidur hanya dengan menutup satu matanya. Hal ini karena seperti jenis lumba-lumba lainnya, mereka juga harus sesekali ke permukaan untuk bernapas. Jika yang menutup adalah mata kanannya, berarti otak kirinya yang tidur. Begitu pula sebaliknya. Beberapa orang juga mengira bagian putih dari orka adalah letak bagian matanya, padahal letak mata orka tidak tepat di bagian putih tersebut. Dan pemirsa, itulah tadi 5 fakta unik orka versi news, fakta dan unik. Beredar sebuah unggahan yang menyatakan bahwa Hakim Wahyu Imam Santoso yang memberi vonis hukuman mati kepada terdakwa Ferdi Sambo mengalami kecelakaan tunggal usai putusan tersebut dikeluarkan. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim News Apa Iya mengemas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita? Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok, artikel yang menyatakan Hakim Wahyu Imam Santoso yang memberikan vonis hukuman mati kepada terdakwa Ferdi Sambo mengalami kecelakaan tunggal usai putusan tersebut dikeluarkan. Dilansir melalui rilis resmi Kemenkominfo pada 2 Maret lalu yang mengutip situs metro.suara.com, informasi tersebut keliru. Potongan artikel yang terdapat pada unggahan video tersebut diketahui merupakan potongan artikel cek fakta dari media berita online metro.suara.com yang berjudul Cek Fakta, Hakim Wahyu Imam Santoso alami kecelakaan tunggal usai vonis mati Ferdi Sambo. Benarkah? Di dalam artikel tersebut tidak ditemukan informasi yang menyebutkan bahwa Hakim Wahyu Imam Santoso mengalami kecelakaan tunggal setelah memberikan vonis hukuman mati kepada Ferdi Sambo. Artikel lain dari joklo.suara.com juga menambahkan klarifikasi isu yang tidak benar ini muncul ketika video YouTube yang berjudul Mengejutkan, Hakim yang beri vonis mati pada Sambo tiba-tiba alami kecelakaan tunggal. Hakim Sambo kritis. Balasan karena jatuhkan vonis mati?
tersebar di sosial media. Jadi, dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai kecelakaan tunggal yang dialami oleh Hakim Wahyu Iman Santoso merupakan informasi yang keliru dan termasuk dalam misleading content. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Rabu 15 Maret 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Budi Almeren mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.